Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anak-anak, nama saya Pak Johari, pengajar mapel KMD SMP 1 Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto. Pengertian dan sejarah Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah 1 Kota Mojokerto inspiratif, smart, teknologi, religius, kreatif, dan istimewa. Marilah kita buka pertemuan perdana ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam di dunia dengan cabang dan ranting yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara seperti Singapura dan Malaysia. Spirit Muhammadiyah itu secara teologis terdapat di dalam surat 3 Ali Imran, dihitung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Pengertian secara bahasa. Secara bahasa Muhammadiyah terdiri dari dua kata, yaitu Muhammad dan Yah. Muhammad adalah seorang utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia, sementara Yah bermakna yang dinisbahkan atau yang diikutkan kepada sesuatu yang lain. Artinya Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Pengertian secara istilah. Secara istilah Muhammadiyah adalah sebuah organisasi persyarikatan yang bermaksud mengikuti jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan dan menegakkan kebenaran agama Islam dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman. Sejarah pendirian Muhammadiyah. Ada dua faktor yang menjadikan berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama faktor subjektif dan yang kedua adalah faktor objektif. Faktor subjektif adalah faktor pelaku atau pendirinya, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bermula dari pemahaman beliau terhadap ajaran Islam, kemudian melihat secara nyata adanya kesenjangan antara Islam yang dipahami dan Islam yang dipraktekkan kaum muslimin saat itu. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, Islam harus diimani, dihayati, dan diamalkan dengan ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan atau istilah yang masyhur itu taklid. Karena itu harus umat Islam
dibina dengan ilmu yang benar agar bisa mengamalkan dengan benar pula. Yang kedua adalah faktor objektif. Faktor objektif adalah kondisi luar yang melingkupi dan turut mendorong proses berdiri Muhammadiyah. Kondisi luar tersebut dapat berupa keadaan sosial keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan politik. Itu tadi sudah faktor objektif. Jadi faktor objektif internal, ada faktor objektif eksternal. Faktor objektif internal yaitu keadaan sosial keagamaan. Jauh sebelum umat Islam masuk Indonesia, sudah ada agama yang dianut masyarakat dengan sangat mendalam dan mendarah daging, yaitu agama Hindu dan Buddha. Ketika para dai datang menyebarkan agama Islam, mereka segera mendapat tantangan berat, yaitu tradisi masyarakat yang klenik, mistik, dan kejawen. Ketidakmurnian inilah yang menjadikan umat Islam tidak merasakan ajaran yang sebenarnya. Tercampurnya ajaran Islam dengan kepercayaan nenek moyang, sinkretisme, taklid, ikut-ikutan, dan fanatik buta pada suatu kelompok madhabisme. Inilah yang menyebabkan tumbuh suburnya TBC, takhayul, bid'ah, khurafat. Bukan penyakit TB paru-paru, bukan, tapi takhayul, bid'ah, dan khurafat. Faktor objektif internal. Rendahnya pendidikan. Kita amati dengan seksama bahwa kita akan menemukan kelemahan umat Islam pada masa itu adalah terletak pada minimnya pengetahuan. Sekolah dimonopoli oleh kaum bangsawan, terpisahnya pendidikan agama dan pendidikan umum. Faktor objektif internal. Lemahnya ekonomi. Kondisi umat Islam dengan akidah tidak murni inilah yang menyebabkan umat Islam terbelakang. Tradisi mistik ini telah melumpuhkan semangat kerja orang Islam. Mereka lebih banyak melakukan ritual-ritual tertentu untuk memperoleh sesuatu daripada bekerja keras. Hal ini tentunya dimanfaatkan penjajah untuk membodohi mereka. Faktor objektif internal. Ketidakpedulian kaum elit terhadap kondisi umat Islam. Terhadap persoalan umat Islam di atas, sebenarnya sudah ada kelompok masyarakat yang sudah mengenyam pendidikan dan memiliki ilmuwan yang memadai untuk mengangkat martabat bangsa, terutama umat Islam. Mereka inilah yang disebut para priyayi atau para elit. Namun mereka begitu cuek dan tetap mempertahankan kondisi itu agar posisi mereka yang tinggi dapat bertahan. Sekian, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya dalam belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.